Agroinovasi. Kali ini kami sedang berada di Taman Agroinovasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Taman Agroinovasi ini merupakan salah satu show window dari BPTP Yogyakarta sebagai media diseminasi teknologi hasil litkaji Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Kita lihat di samping kanan banyak tanaman, ada cabai, ada refugianya sebagai pengendalian hama secara alami. Kemudian di sebelah sana juga ada mina padi, ada hidroponik, dan di samping kiri sini ada kajian teknologi budidaya bawang merah. Kajian budidaya bawang merah ini menggunakan teknologi TSS, bibit yang berasal dari biji True Salad Seed. Nah, seperti apa pengelolaan Taman Agroinovasi ini sebagai show window? Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Bapak Dr. Suharsono. Assalamualaikum Pak Harsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat. Sehat ya. Covid gini kita harus kena matahari nih Pak, biar imun kita meningkat. Pak, menarik nih Taman Agroinovasi, banyak sekali tanaman, banyak sekali diseminasi. Kita lihat di situ ada hidroponik, ada diseminasi aneka cabai berbagai varietas, dan yang istimewa di belakang Bapak ini ada kajian budidaya bawang merah menggunakan sumber bibit dari TSS. Nah, seperti apa Pak planning ini pengelolaan Taman Agroinovasi sebagai show window? Oke, jadi mitra inovasi yang saya hormati, salam sehat, sejahtera, panjang umur, bebas COVID. Yes. Jadi kita menarik sekali pada pagi atau siang hari ini kita diskusi berkaitan bagaimana Taman Agroinovasi nanti ke depannya sebagai media pembelajaran inovasi pertanian yang mana ini didesain oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, Badan Litbang Pertanian. Jadi media ini adalah untuk media silaturahim, di mana mitra kerja kita mulai dari petani, baik bapak petani, ibu-ibu petani, kelompok tani, atau dunia usaha, taruna tani yang nanti harapannya kondisi saat ini pertanian pasti basisnya lahan, tidak terlalu luas di dalam konteks pertanian saat ini. Bagaimana bisa memanfaatkan lahan yang relatif sempit tetapi produktif dan efisien. Sehingga oleh karena itu harapannya model display atau pertanaman yang ada di kawasan kantor BPTP ini harapannya bisa digunakan pertama menjadi media pembelajar. Oke. Baik, itu stakeholder kita, baik peneliti penyuluh kita untuk bisa melihat feedbacknya, nanti inovasi dirakit di lapangan, diimplementasi di lapangan, dan selanjutnya yang kedua menjadi media inkubasi. Artinya apa? Saya percaya petani milenial tidak serta-merta pengen usaha tani langsung implementasi di lapangan. Kita membuka, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta membuka para petani milenial atau yang akan menjadi petani, baik itu dari kalangan mahasiswa, kalangan SMK pertanian, atau kalangan yang lain, untuk bisa melihat sebuah inspirasi bagaimana pemanfaatan lahan sempit ini nanti bisa budidayakan pertanian yang ekonomis. Betul sekali Bapak. Jadi Taman Agroinovasi namanya juga taman ya. Ini bisa menjadi media pembelajaran, rekreasi, dan bisa lihat banyak hal di sini, bisa rekreasi bawa keluarga ya. Boleh ya Bapak ya? Sambil belajar memperkenalkan. Tapi tetap jaga protokol COVID pastinya. Hadir pastinya. Oke, satu hal lagi yang menarik Pak, kita lihat di samping, di belakang Bapak ini kita punya display budidaya bawang merah ini dengan biji. Nah ya, sama ini
persoalan utama nih pengembangan bawang merah ini adalah pada biji. Seringkali petani kesulitan untuk mendapatkan bibit tepat waktu. Nah, banyak keluhan, iya kita tuh mau budidaya, mau menggunakan biji, tapi kok ya susah ya. Nah, kali ini BPTP Jogja membuktikan bahwa tidak susah. Sehingga ini kita lihat, ini bawang merahnya tumbuh bagus, subur dari biji. Nah, seperti apa nih Bapak? Jadi BPTP Jakarta berkolaborasi di kawasan pengembangan bawang merah. Ini tentunya sekarang permasalahan di sektor pertanian bagaimana penguatan industri hulu, penyiapan benih dan sarana produksi lainnya. Yang mana pengembangan budidaya bawang merah itu 40% ya, itu biaya ada di benih. Kita nggak membayangkan bagaimana transportasi benih kalau dari Umbi. Kalau di Jogja saya kira lebih gampang dengan armada. Bayangkan kalau transportasi dari Jawa ke luar Jawa. Kalau dari Umbi, sehingga salah satu terobosan saat ini untuk pengembangan bawang merah yaitu dengan cara menyiapkan benih yang sumbernya adalah mengembangbiakan secara generatif bawang merah menghasilkan biji yang nanti harapannya bisa dideder dan dikembangkan seperti di kawasan agroinovasi pertanian. Artinya kalau petani itu mau menanam bawang merah dari biji, kan mereka tidak perlu mendeder ya Pak ya. Sekarang udah banyak jual biji ya Pak ya di lapang. Cuman kalau misalnya ada yang belum terampil gimana caranya, bolehlah ya datang ke BPTP ya Pak ya. Nah, jadi, kita bisa tunjukkan. Di Jogja baru memulai. Jadi di kawasan bawang merah di Jogja kita memulai mengkaji, menghilirisasi inovasi, bagaimana nanti petani bawang merah ini bisa pertama belajar di Taman Agroinovasi atau di Greenov ini, bagaimana proses membuat biji menjadi nanti seedling yang siap ditanam untuk menghasilkan umbi gitu. Kita belajar, artinya bisa melakukan inkubasi atau belajar sebentar dengan fintech dan lain-lain. Sehingga nanti harapannya kembali ke lahannya ini sudah siap mencoba. Gitu. Iya, wah, menarik sekali nih perbincangan kita kali ini. Banyak hal yang bisa kita bincangkan dari Taman Agroinovasi ini. Kita lihat Pak Kepala Balai, kita punya taman ini sebagai media diseminasi, sebagai media pembelajaran. Ini juga banyak mahasiswa di belakang yang sedang praktikum menerapkan ilmu, ya sekaligus belajar bagaimana pemanfaatan pekarangan ya sebagai pertanian urban. Nah, banyak juga dari luar daerah yang datang melihat belajar berdiskusi di sini, dan ini kita senang nih Bapak ya. Terus kita lihat di sini juga kemarin kita sempat punya pembibitan kakao, ada kebun bibit dan lain-lain. Nah, kita berharap ke depan ini kita punya taman yang tidak terlalu luas tapi bisa fungsional, dia bisa produktif dalam diseminasi. Harapan Bapak seperti apa nih Bapak? Jadi harapan ke depan Taman Agroinovasi Balai Pengkajian untuk Pertanian Yogyakarta ini nanti ke depannya harus bisa membuat inovasi baru. Ya nanti inovasi ini harapannya bagi pertama yang berkunjung, bagi yang diinkubasi, baik mahasiswa atau nanti kalangan yang lainnya, ini nanti ada yang dibawa. Artinya yang dibawa itu apa? Tidak hanya pengalaman, tetapi harapannya, harapan kita ke depan mendesain Taman Agroinovasi menghasilkan tadi industri dulu utamanya adalah benih. Jika nanti ketika para milenial, mitra pertanian nanti pengen kembali ke rumah masing-masing melakukan usaha, kita bawakan, kita kasih oleh-oleh benih. Dan nanti benih itu segera bisa ditanam. Boleh ditanam di pekarangan dengan model pemanfaatan polybag, atau yang nanti lebih luas lagi bisa dikembangkan untuk skala bisnisnya. Baik Bapak. Jadi integrasi dua arah, kolaborasi ini nanti harus dibangun. Ini kedepannya juga saat ini karena masih kondisi seperti ini, tapi kita sudah merancang. Nah, saya mencoba juga nanti kedepannya barangkali Taman Agroinovasi tidak hanya gitu, jadikan
kafe agroinovasi. Asik. Besok kita Jadi punya kafe ya, agroinovasi. Itu nanti, para milenial Bisa lebih iya. nyaman lagi sambil menikmati produk-produk unggulan Badan Litbang yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Gitu. Iya. Menarik ya. Banyak sekali harapan untuk pengelolaan Taman Agroinovasi ini, dan sekarang sudah cukup bagus, dan ke depan kita harapkan kita kan upayakan untuk lebih bagus lagi, memberikan informasi inovasi ke khalayak luas, dan kami persilahkan para petani atau pemerhati pertanian, pemuda ya, para petani milenial yang hendak menggali informasi teknologi pertanian, silahkan datang di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dan jangan lupa singgah di Taman Agroinovasi Teknologi Pertanian. Baik Bapak Kepala Balai, asik sekali perbincangan singkat kita hari ini. Kita akan bersua kembali di perbincangan berikutnya di channel kita, Agrovo Channel, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Terima kasih, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam agroinovasi.